background atau mungkin sejarah awalnya. Bukan saya tanpa ada background apa-apa tiba-tiba mendirikan satu wedding organizer, itu mungkin juga satu hal yang mustahil. Mungkin bisa, cuman kembali tadi seperti yang saya katakan, mungkin ada beberapa yang sejarah terlebih dahulu yang nantinya mungkin bisa ibaratnya membuka mata bahwa ini bukan bisnis yang tiba-tiba dibuka kayak bikin warung yang tiba-tiba buka warung jalan, ini nggak bisa gitu ya. Jadi mengingat proses dari suatu wedding organizer, sebenarnya saya memang backgroundnya adalah dari broadcast, karena tadi itu akan ada kaitannya dengan wedding kemudian organisasi. Karena saya dari SMA tahun berapa ya, 2000-an saya sudah di radio, jadi memang basicnya saya dari radio. Kemudian dari tahun 2000-an itu saya lulus di tahun 2003, jadi 2003 saya sudah lulus dari SMA, kemudian meneruskan karena saya merasa passion saya di situ. Jadi saya senang dunia broadcast, senang ketemu sama orang, ngobrol dan segala macam. Saya memutuskan untuk terus menekuni dunia broadcast atau radio. Jadi awalnya saya kepinginnya kuliah seperti mas-mas dan bapak ini. Tapi saya punya tekad, jadi kayak gini. Saya kalau nggak di negeri, saya nggak mau. Intinya seperti itu. Tadinya awalnya seperti itu. Akhirnya saya beberapa daftar di universitas negeri dan mungkin jalannya sudah di situ. Saya tidak terima di mana-mana. Ya sudah, akhirnya saya menekuni dunia broadcast, khususnya di radio dari 2003 sampai dengan 2000 berapa ya dulu ya, 2015-an. Itu ada sekitar, kalau dihitung ada sekitar 15 tahun saya di radio. Karena di radio itu banyak kemungkinan banyak yang bisa dikembangkan. Salah satunya adalah MC. Jadi waktu itu memang saya ditawarin buat MC, karena kalau radio hanya ngobrol satu arah. Kalau MC itu harus ketemu sama orang, ada komunikasi. Kalau radio kan hanya kita ngomong, tidak ada lawan bicara kita. Itu dari situ kemudian saya MC ini di berbagai event musik dan segala macam. Waktu itu kan masih muda ya, masih di dunia permusikan gitu ya. Kemudian seringnya waktu, kemudian lama-lama saya boring, hampir setiap minggu ada event musik dan musik. Kemudian lama-lama kesini saya mendalami lebih ke nyamannya saya, jadi kayak MC gathering. Kalau gatheringnya lebih kita lawan bicaranya sedikit. Kalau kayak misalnya musik itu bahkan ribuan, saya konser itu sudah itu sudah saya lewatin, dan itu kayak ya sudah tidak ada komunikasi, kontak mata pun nggak ada, karena saya di atas panggung, mereka di bawah. Ya saya nggak takut dengan ribuan masa yang di bawah. Justru ketika kita gathering paling ada 100 orang, dan itu orang menatap kita semua, dan kita lihat oh ini orangnya lihat kita gitu. Kemudian saya merambah ke wedding, saya nge-MC wedding. Terima kasih Mas Wahyu, cukup menarik apa yang tadi disampaikan dari sejarah bagaimana dengan mengawali adanya WO satu pintu ini. Diawali dengan background dengan yang senang dengan broadcast, terus turun ke dunia entertain, dan sampai saat ini dan eksis di organizer yang memang butuh perjuangan yang sangat luar biasa memang. Apalagi secara keorganisasian mungkin jenengan hanya sendiri ya. Dari memikirkan dari A sampai Z kan luar biasa, dan modalnya pun 0 rupiah, katakan hanya modal ya oke lah kayak gitu, hanya modal lisan ke lisan seperti itu. Kemudian secara pemasaran juga tadi disampaikan, tetap salah satunya adalah melalui media sosial yang saat ini memang lagi booming, dan bagaimana pemasarannya tadi juga disampaikan. Enak sukacita dan tidak enaknya di WO sampai dibilang kesannya kurang ya, karena memang yang di status itu yang ditampilkan ya yang senang-senang gitu. Ya nggak mungkin kita memunculkan yang sedih-sedih kan, nggak mungkin kan gitu. Jadi kan ya memang luar biasa, dan memang dari apa yang disampaikan Mas Wahyu ini bahwa ya inilah jasa, dalam artian usaha jasa yang memang tidak memerlukan modal yang banyak, dan akhirnya bisa sampai bertahan di titik ini. Ya mungkin kalau secara kita bisnis dengan perusahaan atau yang lain yang mungkin terstruktur ya, mungkin secara organisasi dan sebagainya memang berbeda, tapi yang kita lihat hari ini adalah bagaimana konsisten
Mas Wahyu berdiri dari awal kemudian sampai titik ini, sampai bisa punya 40 mitra lah, kira-kira mitra besti bahasanya gitu. Besti, dan rata-rata dari mahasiswa apalagi UPB kan gitu. Mungkin nanti habis ini ada yang mendaftar gitu kan bisa gitu. Alhamdulillah bahwa ya kalau menurut kami Mas Wahyu bahwa usaha WO ini secara profitabilitas ke depan ya memang luar biasa, karena yang namanya orang menikah itu kan pasti ya, sampai kapanpun ya, tinggal bagaimana dengan menjaga image, menjaga kepercayaan, trust ke konsumen bahwa benar memang ya meskipun WO yang lain dengan caranya mereka sendiri, tapi dari sekitarnya jenengan menjaga konsistensi bagaimana memberikan pelayanan kepada klien itu luar biasa. Jadi ini bisa menjadi motivasi buat kami mungkin yang belum punya usaha, mungkin nantinya pengen punya usaha gitu kan, apalagi buat saya belum menikah mungkin besok bisa rekomendasi lah ya. Ada saya, Pak Resi dan Mas Rizky yang belum menikah, kalau Mas Arif udah. Soalnya kalau mau nambah boleh bisa gitu. Jadi ya terkait dengan apa namanya, bagaimana proses perjalanan usaha wedding organizer Satu Pintu ini memang luar biasa, dan ini bisa menjadi spirit kami buat generasi muda, mungkin ya generasi muda ya, generasi muda untuk punya spirit dan kemauan untuk terus berusaha. Nanti ya bisa disampaikan teman-teman, mungkin besok yang mau nikah bisa diantar ke sini ya gitu kan. Ya masalah fee nanti bisa di belakang, yang penting jangan diucapkan, biasanya udah tahu gitu. Itu terima kasih sekali Mas Wahyu atas waktunya dan sangat luar biasa, dan juga nanti kami mau izin untuk motornya di depan mungkin nanti untuk apa namanya ya dokumentasi. Terima kasih sekali waktunya, kesempatannya, sudah diajak ke studio Satu Pintu. Ya sudah jarang dipakai, biasanya untuk tiktokan lah, request lagu saya sudah pernah gitu. Alhamdulillah, intinya kami berterima kasih dan hanya bisa mendoakan semoga usaha jenengan tetap lancar terus berkembang, semakin berkembang, si penting ya hasil